Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita saudara dari Yesaya pasal yang ke-15. Yesaya 15 ini sebenarnya menjadi satu dengan Yesaya pasal yang ke-16. Namun dipisahkan pasal demi pasal ini supaya kita melihat bagaimana jalan ceritanya ketika Tuhan mulai menghukum bangsa-bangsa yang menindas orang Israel, umat pilihan Tuhan sedemikian kerasnya sehingga Allah harus menjatuhkan hukuman buat mereka. Nah, ucapan ilahi terhadap Moab ini saudara, ini bagian dari keputusan Tuhan. Ketika Tuhan sudah habis waktunya untuk memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa yang memperlakukan Israel sedemikian kejamnya. Allah menanti pertobatan orang Moab. Allah menanti pertobatan orang Babel, orang Asyur. Tapi mereka tidak segera melakukannya. Maka ketika Tuhan selesai dengan kesabarannya, maka hukuman itu dijatuhkan. Nah, sebelum hukuman dijatuhkan saudara, Allah mengutus nabinya yaitu Yesaya untuk memberikan ucapan-ucapan keputusan Tuhan, yaitu ucapan ilahi ini kepada bangsa Israel. Hei Israel, kau lihat, bangsa yang menindas engkau akan dihukum. Oleh sebab itu, kamu harus tahu bahwa Allah tetap mengasihi engkau. Nah, di pasal yang ke-15 ini, sebelum kita baca, kita renungkan, mari kita datang kepada Tuhan supaya Roh Kudus menerangi hati kita. Sehingga kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan lewat firman-Nya. Ya Yesus Engkau sungguh baik, penguasa langit dan bumi kami. Hanya Engkau Tuhan kami, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah
sembahkan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Kasih-Mu sungguh sangat, siapakah kami ini Tuhan yang layak di hadapan-Mu Yesus. Biarlah setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Ini nyanyian iman kami ya Tuhan, bahwa kami adalah biji mata Tuhan. Kau yang membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Bahkan ketika kami diizinkan Tuhan memasuki lembah kekelaman, kami tidak takut sebab Tuhan menyertai kami. Kau menuntun, menerangi jalan kami, membawa kami kepada jalan yang penuh dengan susu dan madu itu. Terima kasih Bapa,
Janjimu ya dan amin. Sekali Engkau bersabda, maka Engkau akan menggenapinya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas jaminan penyertaan-Mu itu. Dan sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami Tuhan, jamah kami senantiasa. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Nah saudara, pujian tadi mewakili apa yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana kita sebagai umat pilihan Tuhan, biji matanya Tuhan, kita diberikan janji penyertaan, janji pemulihan, janji tentang pemenuhan atas kebutuhan kita. Nah seperti ketika bangsa Israel memang dihukum Tuhan saudara karena kesalahannya. Diizinkan bangsa-bangsa lain itu menindas. Tetapi sekali Allah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan, Yakub yang dikasihinya itu ada di hati Tuhan, maka hukuman itu dimaksudkan untuk mendidik Israel. Supaya tidak seperti bangsa-bangsa lain yang akan dihukum Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan bagi bangsa Israel ketika Allah menghukum bangsa-bangsa, khususnya tetangga-tetangganya saudara, yang memperlakukan Israel itu dengan kejam. Memperlakukan Yakub dan keturunannya itu dengan ketidakadilan. Nah seperti apa Allah menghukumnya? Sebelum Allah menghukum mereka, Allah memberikan sebuah ucapan ilahi berupa pesan kepada Nabi Yesaya disampaikan kepada bangsa Israel tentang bangsa-bangsa lain yang akan dihukum Tuhan. Dalam hal ini kita akan belajar ucapan ilahi terhadap Moab. Nanti bangsa Moab itu seperti apa? Secara singkat nanti akan saya jelaskan. Mari kita baca terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara. Demikian firman Tuhan. Yesaya 15 itu halaman 746 Perjanjian Lama. Ucapan ilahi terhadap Moab. Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh dalam suatu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung di atas sotoh dan di tanah-tanah lapang. Sekaliannya meratap sedang air mata bercucuran. Hesibon dan Eleale meraung-raung. Suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru. Jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Zoar, ke Eglat Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis, dan di jalan ke Horonaim orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh air di Nimrim menjadi kering dan tandus. Dan rumput sudah kering, rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu, segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Ha-arabim. Sungguh, teriak itu akan kedengaran ke seluruh daerah Moab. Ratapannya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Ber Elim. Sungguh, air Dibon telah penuh dengan darah. Tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab. Orang yang tersisa di tanah itu. Sudah bisa bayangkan? Apa yang kita baca ini merupakan sebuah ucapan ilahi yang sedemikian menakutkan sebenarnya saudara.
Kalau saya dalam bahasa sehari-hari ya, Allah sudah gemes selesai dengan Moab. Sedemikian gemesnya Allah terhadap Moab. Maka ucapan tadi isinya tentang hukuman-hukuman yang mengerikan. Keadaan yang dahsyat yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh Moab, saudara. Bagaimana bisa Allah sedemikian geram dan marahnya? Karena ternyata alasannya satu sebenarnya. Moab tidak mau lagi diperingatkan Tuhan. Moab tidak mau lagi mencari wajah Tuhan. Moab sudah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak bisa diampuni. Inilah latar belakang mengapa Allah menghukum Moab. Nah, sedikit tentang Moab, saudara. Moab itu terletak di bagian timur Laut Mati. Kalau saudara pernah Holy Land, ya, kadang entah itu masuk lewat Mesir, ya, atau kita lewat Amon, Yordania, saudara nanti akan dibawa ke wilayah Laut Mati. Nah, Moab itu di sebelah timur bagian Laut Mati. Moab dari dulu itu menjadi musuh besar Israel. Musuh besar Israel. Seperti bangsa lain yang bermusuhan. Mereka juga akan dimusnahkan Tuhan. Seluruh negeri Moab akan dipunahkan Tuhan. Tadi kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat keempat disebutkan kota-kota penting. Mulai dari bagian selatan sampai ke bagian utara negeri Moab. Mulai dari Kirkerah sampai Hesibon di sebelah utara Gunung Nebo. Dan kota Medeba atau Madaba ini, saudara. Itu mendapatkan perhatian Tuhan yang akan dihukum. Hal ini menggambarkan bahwa orang-orang yang ada di Moab akan menerima dampak resiko dari perbuatannya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bahkan mereka akan melarikan diri sampai ke selatan wilayah Soar, saudara. Mereka akan menyeberangi sungai Harabim. Ya. Bagaimana mereka akan keluar kocar-kacir dari tengah-tengah bangsa Moab ini. Dari apa yang kita baca kita bisa membayangkan bagaimana rusaknya negeri itu. Bagaimana hancurnya kerajaan itu. Bagaimana mereka betul-betul akan diporak-porandakan Tuhan. Karena memang Allah sudah selesai waktunya memberi kesempatan kepada musuh-musuh Israel untuk bertobat, namun mereka tidak lakukan itu. Untuk mencari wajah atau percaya kepada Allahnya Israel, tapi mereka malah dengan terang-terangan melawan Allah Israel. Ya, ini jadinya. Pelajaran pertama buat kita adalah Allah tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Dalam hal ini Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah Israel. Yang dalam perjanjian baru kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Kuasanya melampaui segala raja-raja di muka bumi ini. Maka disebutkan Yesus adalah raja di atas segala raja. Artinya bahwa Allah, yaitu Yesus Kristus, itu akan menghukum orang-orang atau raja-raja, pemimpin dunia yang kelakuannya tidak sepadan dengan kebenaran. Bahkan menindas umat pilihan. Menindas bangsa pilihan. Memperlakukan biji mata Tuhan itu dengan semena-mena. Maka Allah melakukan bagiannya, yaitu menghukum bangsa-bangsa itu. Dalam hal ini adalah Moab, saudara. Moab itu punya sikap yang angkuh, congkak. Dan ini sudah dikenali oleh bangsa Israel sejak dulu, saudara. Bahkan sejak zamannya Musa. Ketika Musa keluar dari Mesir, sebelum masuk ke tanah perjanjian, mereka melalui daerah Moab. Tapi oleh orang Moab tidak diizinkan. Maka sebenarnya pada peristiwa Musa itu, Musa berniat untuk menghancurkan mereka. Menghancurkan Moab. Namun Allah melarangnya. Ingat waktu kita belajar di kitab Ulangan pasal yang kedua. Ya, Allah mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir sebelum masuk tanah perjanjian melewati wilayah Moab. Tapi orang Moab melarangnya sehingga harus memutar, saudara. Wah, Musa agak sedikit jengkel, ya. Dia minta izin sama Tuhan, boleh nggak itu dibinasakan? Tuhan bilang jangan, belum waktunya.
Nah, saudara sekarang ketika kita baca renungkan di Yesaya 15 ini, Allah sudah punya rancangan terhadap bangsa yang tidak bersahabat dengan Israel. Pelajaran yang kedua, jika ada orang-orang lain, bangsa, raja atau orang-orang lain yang tidak bersahabat dengan umat pilihan Tuhan, Allah sudah merancang hukumannya, saudara. Hati-hati. Itulah sebabnya posisi kita adalah sebagai bangsa pilihan, bukan bangsa musuh orang-orang pilihan Tuhan itu. Ini saudara. Kebaikan Allah itu ternyata tidak membuat orang Moab berubah sikap. Tidak juga mau takluk kepada Allah Israel, Allah yang benar itu. Mereka tetap saja jahat, memusuhi Israel, menimbulkan masalah, dan hal-hal yang menyusahkan bangsa pilihan Allah ini. Maka Allah sendiri yang bertindak membalas mereka. Kehancuran besar akan terjadi, akan menimpa kota-kota dan penduduk mereka. Sedemikian dahsyatnya kehancuran itu disebut sampai apa? Yesaya sendiri saudara, ngeri dan pilu melihat hal itu. Ngeri saudara. Namun kehancuran itu masih akan disusul dengan hal-hal yang lebih mengerikan lagi. Ayat 9 saudara. Lihat ayat 9 saudara. Sungguh air Dibon telah penuh dengan darah. Lihat, sungai penuh dengan darah. Tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi. Ini sebuah gambaran bagaimana Allah akan melakukan hal yang dahsyat yang tidak bisa lagi dipahami oleh manusia. Hal pertama, di mana wilayah sungai di air Dibon itu penuh dengan darahnya sudah dahsyat. Tetapi Allah belum selesai. Lebih lagi yang mengerikan akan terjadi. Karena sedemikian matangnya dosa orang Moab itu. Sehingga Allah tidak main-main lagi. Allah tidak setengah-setengah dalam menghukum musuh-musuhnya. Kalau Allah sedemikian dahsyat menghukum bangsa Moab ini, saudara, kita mengerti sekarang. Demi siapa sih Allah menghukum Moab, menghukum Babel yang kemarin kita pelajari, menghukum Asyur, itu demi siapa? Jelas itu semuanya demi umatnya. Anak-anak pilihannya. Pada peristiwa ini demi Israel. Pada zaman kita ini, generasi kita ini, ya demi kita anak-anaknya. Bagaimana Tuhan akan membasmi, memusnahkan musuh-musuh orang Kristen. Musuh-musuh kita semuanya. Kalau Allah tidak mengizinkan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, itu karena Allah punya rancangannya. Seperti Musa tidak diizinkan membantai orang Moab pada waktu itu. Karena Allah sudah merancangkan itu. Menyiapkan hukuman. Di tengah-tengah menyiapkan hukumannya, Allah menanti dengan sabar. Apakah Moab berubah sikap untuk takluk, taat kepada Allah. Tapi sayang, mereka nanti semakin jahat, ya, semakin menimbulkan masalah bagi bangsa pilihan, maka Allah bersegera menghukum mereka. Sampai seperti ini hukumannya, saudara. Itu betul-betul Yesaya saja sampai ngeri dan pilu hati melihat dahsyatnya hukuman bagi Moab. Ucapan ilahi ini membuktikan bahwa Tuhan memperhatikan bukan hanya bangsa Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain. Allah tidak hanya sekedar menghukum mereka, namun ingin membawa mereka kepada pertobatan. Saya yakin dan percaya, saudara. Karena sifatnya ini masih ucapan ilahi atau nubuatan. Seandainya Moab pada waktu itu merendahkan hati, bertobat, mencari wajah Tuhan, maka Allah akan membatalkannya. Tapi sayang, sedemikian dahsyatnya ucapan Allah disampaikan kepada orang Moab, mereka tidak segera bertobat. Mereka tidak segera merendahkan hati. Ini gambaran buat kita semuanya. Allah menghukum Israel, umat pilihannya, dengan cara-cara Tuhan.
Tapi Allah juga menghukum bangsa-bangsa yang memusuhi Israel dengan caranya sendiri. Kengerian terhadap Moab ini menggambarkan bagaimana Allah tidak pernah setengah-setengah untuk melakukan firman-Nya. Ya, tidak pernah setengah-setengah untuk memulihkan bangsa yang bertobat dan merendahkan hati. Tapi Allah juga tidak setengah-setengah menghukum dengan dahsyat orang-orang yang sudah keras hati. Tidak mau bertobat. Bahkan tidak mau mencari wajah Tuhan. Pelajaran buat kita adalah, mari terhadap Allah yang seperti itu, kita harus takluk, tunduk, setia, taat. Supaya apa, saudara? Supaya bukan murkanya yang kita terima, tapi anugerahnya, pemulihan, berkat, penyertaan, dan kemuliaan yang Dia sediakan buat kita semuanya. Ini, saudara. Nah, bagi kita, saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melihat rancangan Allah yang mengerikan ini sebagai peringatan buat kita. Ini menjadi gambaran bagi Israel. Kalian punya Tuhan yang luar biasa loh. Yang bukan hanya memilih, bukan hanya menetapkan, mengeluarkan mereka dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu gambaran atau tipologi dari ketika kita dientaskan Tuhan, ditebus Tuhan lewat darah Yesus. Dari pendudukan atau penjajahan iblis. Kita dimerdekakan untuk masuk ke tanah perjanjian kekal, yaitu Yerusalem yang baru. Itu gambaran bagaimana kasih Allah kepada bangsa Israel. Demikian pula kasih Allah kepada kita umat pilihannya. Ucapan ilah ini menggambarkan bagaimana Allah sedemikian seriusnya merancangkan kemuliaan, kehidupan kekal, penyertaan, dan pembelaan kepada anak-anaknya. Maka kalau kita membaca bagaimana Allah merancangkan hukuman kepada musuh Israel, itu kita harus sadar sesadarnya. Demi kita, saudara. Demi umatnya. Demi Israel. Demi keturunan Yakub. Demi anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, hukuman Allah kepada musuh-musuh ini menjadi gambaran bagi kita semuanya. Kita dibela Tuhan luar biasa. Itulah sebabnya, ayo selalu mengucap syukur sama Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena Yesus yang mengatasi, Yesus yang mampu menjatuhkan keputusan untuk menghukum raja-raja dunia ini. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah tukar dengan apapun juga. Kalau kita sudah pada posisi diberi kesempatan bertobat, ayo bertobat. Kalau kita merasa bahwa kita sudah mulai tinggi hati atau sombong, angkuh gitu ya. Seperti Moab ini, ayo segera bertobat. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang akan dihukum Tuhan. Pelajaran hari ini sungguh sangat memberkati kita. Siapa yang angkuh, congkak, tinggi hati akan direndahkan Tuhan. Yang tadinya naik ke atas, tapi karena di atas sungguh sombong, angkuh, dan tinggi hati, direndahkan serendah-rendahnya. Itulah Allah. Itulah Allah. Pertobatan Moab sedang dinanti Tuhan, tapi tidak terjadi. Pertobatan bangsa-bangsa yang akan dihukum Tuhan, dinanti-nantikan, tapi nggak terjadi. Moab harus betul-betul merasakan akibatnya ketika Tuhan membuka pintu rahmat pengampunan, tapi tidak ditanggapi. Respon Moab menolak tawaran Tuhan. Mari saudara, kalau Allah membuka pintu kasih karunia, jangan sampai kita menolaknya. Terima itu, respon dengan baik, maka Allah sumber berkat itu akan menyertai kita. Dan yang terakhir saudara, ingin saya sampaikan begini. Tadi di awal saya katakan bahwa Musa pernah marah geram kepada Moab karena tidak diizinkan melewati wilayahnya untuk menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Dalam hal ini Moab menghalang-halangi untuk perjalanan rohani orang Israel. Sehingga Allah merancangkan hukuman itu kepada Moab.
Pelajaran yang terakhir buat kita adalah begini, saudara. Jangan sampai kita menjadi faktor penghalang atas pertobatan orang lain. Karena kesombongan kita, karena ketinggian hati kita, ya, karena keangkuhan kita, orang lain terhalang-halangi untuk percaya kepada Allah. Untuk menikmati berkat Tuhan. Seperti Moab menghalang-halangi perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka akan dipulihkan Tuhan. Maka Allah menghajar Moab sedemikian rupa. Ketahuilah, orang-orang yang menghalang-halangi orang lain saudaranya untuk percaya kepada Tuhan. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Itu akan mendapatkan hukuman yang luar biasa loh saudara. Hati-hati itu. Maka mari rendahkan hatimu. Jadilah saksi Kristus yang membawa terang. Memberi rasa seperti garam memberi rasa. Supaya apa? Supaya bukan hanya kita saja yang diselamatkan dan diberkati. Dipulihkan. Tapi juga bangsa-bangsa lain. Orang-orang lain akan diselamatkan. Sekali lagi, jangan menjadi penghambat atau penghalang bagi orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Jangan seperti Moab yang menolak bangsa Israel lewat di daerahnya. Jangan sampai kita menolak saudara, orang-orang yang lewat kehidupan kita, lewat pelayanan kita akan diselamatkan bagi Tuhan. Tetap setia, rendah hati, mengikut kepada Tuhan, menjadi murid Tuhan yang setia, maka berkatnya dipilihkan, limpahkan buat kita semuanya. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami tahu bagaimana Moab dihukum Tuhan karena kesombongannya, karena keangkuhan dan ketinggi hatiannya. Congkak luar biasa. Maka tidak ada jalan lain selain dihukum Tuhan serendah-rendahnya. Moab juga menghalang-halangi Israel dalam perjalanan dari Mesir ke menuju tanah perjanjian pada zaman Musa. Kami gak mau Tuhan menjadi faktor penghalang bagi orang lain untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru kami seharusnya menjadi faktor pendorong supaya orang lain itu mengenal Allah yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus. Ampuni kami kalau kami memiliki kecenderungan seperti Moab yang angkuh, tinggi hati, dan menghalang-halangi orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Kami mau menjadi sarana bagi Kristus untuk keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kami mau menjadi saksi Kristus di mana kami berada. Khususnya pada masa-masa akhir zaman ini, menjelang kedatangan yang kedua kali, kami sebagai duta-dutanya Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Berkati kami Tuhan, berkati umat-Mu, berkati kami semuanya. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.